Iya, iya. Ini ada pertanyaan Bang ini. Pak Yonatan Purnomo menerjemahkan PL dan PB dalam waktu begitu singkat, bisa dibayangkan hasilnya tidak lebih baik dari sebuah itu. Bagaimana ini proses penerjemahannya? Saya ada dengarkan Pak, waktu mereka bicara di YouTube-nya Pak Yonatan, saya dengarkan Pak Yonatan mengerjakan proyek terjemahan PB dari Matius sampai Wahyu itu selama 4 tahun ini Pak. 4 tahun dan dilakukan seorang diri. Jadi cuma sendirian dia doang menerjemahkan. Selama 4 tahun, Matius sampai Wahyu. Kira-kira menurut Pak Bonar dan Pak Jim ini masuk akal atau di luar akal manusia ini? Atau akal-akalan aja nih? Gimana nih Bang? Ya, Pak Bonar atau Pak Jimmy dulu? Pak Jimmy dulu lah. Ya. Iya, ini memang seperti Pak Bonar bilang, orangnya memang percaya diri. Percaya diri dengan yakin, jadi dia dalam kesendiriannya, mungkin kalaupun ada tim, ada stafnya lah, asistennya, bantu-bantu. Tapi ini masalahnya, sebuah dokumen untuk publik, dan ini dokumen sakral. Harus betul-betul bertanggung jawab secara akademis untuk memberikan hasil yang terbaik. Nah, untuk hasil terbaik itu secara akademis, tentu perlu kajian yang luar biasa. Nah, di UB sendiri itu ada beberapa scholars yang memang menekuni untuk mengkaji mana teks-teks yang terbaik. Ada Florentino Martinez, kalau tidak salah, ada Bruce Metzger, dan sebagainya. Mereka sangat hati-hati untuk mengkompilasi teks-teks tersebut berdasarkan manuskrip. Dan dari tim penerjemah seperti lain yang dipimpin oleh Pak Panwarchen, ada Pak Hortensius kalau nggak salah. Mereka satu tim. Bahkan Pak Panwarchen bilang gini, kita dalam menerjemahkan mempertimbangkan juga penerjemahan terbaik, tetapi tidak begitu langsung latah saja. Saya tertarik waktu Anwar Chen menanggapi tentang euforia Dead Sea Scroll. Memang tanggalnya jauh lebih tua dibanding yang jadi acuan kan kodeks Leningrad. Ada juga kodeks Aleppo. Itu rentangnya ribuan tahun. Karena untuk Dead Sea Scroll sendiri oleh scholar diberi tanggal sekitar abad-abad kedua sampai di pertengahan abad pertama. Tapi tidak langsung begitu saja langsung adopsi. Kenapa? Karena di Dead Sea Scrolls itu juga ada nuansa sektarian. Sehingga memang harus hati-hati apakah teks ini udah bias karena ada motif sektarian dan sebagaimana. Itu tidak begitu saja. Walaupun tetap dipertimbangkan. Nah, berkaitan dengan perjanjian lama, sekarang kan sudah ke tadi kan HBS, sekarang ke Habit Quinta. Nah, kalau tadinya HBS hanya lebih banyak pada kodeks Leningrad, jadi ke masornya teksnya, tapi di Quinta ini sudah mulai mengakomodir Dead Sea Scroll, bahkan mempertimbangkan juga Samaritan Pentateuch, Targum Aramik, dan termasuk LXS, Septuaginta. Nah, kalau terkait teks-teks tertentu, memang acuan kita ke Masorete. Tapi tidak berarti semua harus mengacu ke Masorete. Tidak selamanya. Karena ada kadang-kala justru Septuaginta yang dianggap paling mendekati, yang dengan mendekati autograf atau ke pure text-nya, pure text atau forelegs, istilah untuk autograf secara akademik. Bisa jadi karena setelah dibandingkan ada beberapa teks keterangan yang LSS lebih bersesuaian dengan misalnya dengan Dead Sea Scroll. Jadi tidak selamanya. Sehingga kajiannya itu kompleks sekali. Nah, kemudian datanglah Pak Yonatan Purnomo menerjemahkan, katakanlah dia berbasis, tadinya sih memang waktu saya nulis di seri di Facebook, saya berpikir dia acuannya ke Robinson, Pierpont. Ternyata ada yang menyampaikan juga di FB. Dia bilang, Pak, ternyata dia mengacu pada versi ortodoks. Wah, juga oke. Makanya saya coba sedikit riset lagi. Ortodoks yang mana?
Setelah saya lihat, wah ternyata kemungkinan dia pakai yang Konstantinopel yang 1904. Tapi ternyata direvisi juga, itu ada revisi. Dan ada versi-versi gereja ortodoks lainnya sebelumnya. Nah kemudian waktu dilihat di aplikasi, ternyata ada varian-varian juga. Saya nggak tahu apakah karena dia ada aplikasi yang mengacu ke 1004, atau ada yang mengacu ke revisinya ada yang 1007, kemudian 1012. 1907 dan 1912. Kalau yang awalnya kan 1904. Nah, bagi Yonatan Purnomo diambil saja yang sudah ada, mungkin di aplikasi yang katakanlah dia pakai Accordance. Diambil aja di situ. Lalu dia tinggal terjemahkan. Nah, kalau di lain tidak seperti itu. Tidak semata-mata yang IBS yang ada langsung diambil, enggak juga. Ada banyak pertimbangan-pertimbangan. Jadi saya kira untuk menerjemahkan Alkitab itu harus betul-betul bertanggung jawab, sebuah tim supaya menghasilkan betul-betul standar akademinya tinggi. Kalau untuk seorang diri, waduh, mana ya? Apalagi dia sampai bombastis klaim yang lainnya salah. Ya. Aduh. Itu makanya bahkan saya bahasakan tadi dengan mohon maaf itu seperti bicara kesurupan dalam arti akal sehat tidak akan ngomong begitu. I'm sorry ya. Bagaimana dia menerjemahkan proyek besar itu? Karena di lingkungan sekolah saja itu dibagi dua. Ya. Orang PB itu tidak akan menerjemahkan teks PL. Ya, teks PL itu komitenya orang-orang sekolah PL, ahli di bidang Aramaik, bahasa Ibrani dan Septuaginta. Lalu PB itu para ahli yang ahli bukan hanya Yunani Koine tapi Yunani klasik juga. Dan mereka tim, ya. Kemarin kami bikin seminar, mini seminar dan sederhana, saya pikir salah satu yang saya mentor itulah tim yang berbicara tentang semantik dan terjemahan. Sangat kompleks sekali. Jadi satu orang mengerjakan itu, ya saya nggak ingin mendengarkan itu. Kalau ada yang mengatakan seperti bukan orang waras yang bicara seperti itu, saya rasa. Karena tidak mungkin, itu impossible, itu tidak akan bisa dikerjakan satu orang. Mungkin dia menghabiskan umurnya pun di situ tidak akan ada yang membaca itu, kecuali orang yang mau terkait, karena itu sangat kompleks seperti yang dibicarakan Pak Jimmy tadi. Bagaimana dia melihat teks Majora itu, Majority Text, dan membandingkannya kepada Septuaginta dan beberapa 3 versi lain dari teks Yunani Perjanjian Lama. Ya, saya rasa sekolah-sekolah Eropa juga sudah mengerjakan itu dalam bentuk tim. Jadi kalau ada mengaku sendiri mengerjakan itu, wah itu saya nggak bisa, saya speechless itu. Saya nggak ingin kenapa untuk mengomentari hal demikian. Karena itu di luar akal sehat itu mengerjakan itu, tidak mungkin. Itu tidak bisa. Dan belum lagi harus dia berinteraksi dengan beberapa teks-teks terjemahan kuno. Jadi kompleks sekali ya. Kompleks sekali untuk bicara tentang terjemahan kalau dia ingin mengerjakan itu. Iya ya. Ini Septuaginta aja itu sekitar 70 atau 72 ahli Pak ya dari Yahudi itu yang fasih bahasa Ibrani, luar biasa menguasai bahasa. Ini kok cuma Yonatan Purnomo seorang diri yang mau menerjemahkan PB ini. Waduh, sehebat begitukah beliau ini? Ya, hanya Jerome yang bisa mengerjakan itu.